Halo, nama saya Adi Negoro Rahmat. Saya dari PTPN 1 Regional 5. Kebetulan saat ini saya diamanai sebagai Kasubag Teknik dan Pengolahan. Hari ini saya bersama dua rekan saya, Pak Wanton sebagai Kapasitor Kopi dan Pak Yudi ini sebagai Kapasitor Teh. Ini hari ini sibuk menyiapkan terkait dengan uji organoleptik atau yang kita ketahui sebagai uji mutu untuk laporan pengendalian mutu di produk teh dan kopi yang kami produksi di seluruh kebun di wilayah PTPN 1 Regional 5. Nah, dalam kesempatan pada siang hari ini sebenarnya kami ingin sedikit bercerita tentang apa itu dinamika dari bisnis manajemen. Bisnis manajemen adalah suatu proses dalam pengendalian biaya, khususnya dalam mencapai target perusahaan. Nah, di sini teman-teman bisa tahu ya semua yang ada di dalam forum maupun di luar forum. Sebuah perusahaan itu selalu terdiri dari beberapa faktor untuk mendukung keberlangsungan perusahaan tersebut. Yang pertama adalah tersedianya SDM. Seperti Pak Manto tadi ini, beliau adalah sumber daya manusia di perusahaan ini di PTPN 1 Regional 5. Dengan keahliannya sebagai kapasitor kopi, ini beliau memang bertugas untuk melakukan tes atau uji organoleptik di kopi. Pak Yudi ini sama, dia juga merupakan sumber atau source kami di bidang kapasitas untuk teh. Selain SDM, apalagi yang perlu dibutuhkan dalam suatu perusahaan adalah sumber daya keuangan. Tanpa adanya sumber daya keuangan, sebuah perusahaan tidak akan dapat berjalan dengan baik karena tidak ada dana yang mendukung untuk operasional suatu perusahaan. Selain itu, selain dua faktor tadi antara SDM dan sumber daya keuangan, ada kebutuhan terkait dengan aset. Perusahaan tersebut memiliki aset atau tidak? Nah, di sini Bapak Ibu tahu semua, aset itu banyak, bisa berupa gedung, bisa berupa tanah, bisa berupa tanaman. Nah, di kami di PTPN 1 Regional 5, aset kami itu adalah komoditas tanaman teh, karet, kopi, maupun komoditas kakao atau coklat. Dan yang terakhir dalam sebuah perusahaan ini dibutuhkan suatu informasi. Informasi itu apa saja? Informasi di sini itu mencakup informasi terkait dengan pola bisnis suatu perusahaan ataupun role model ketika kita akan menjalankan suatu perusahaan. Kenapa kami berani atau kita berani menjalankan suatu usaha? Pasti ada sebuah informasi. Seperti hanya di kami, makanya kami lihat ini. Kita lihat potensi peluang ada di teh hijau, kita bikin teh hijau. Karena kenapa? Kebutuhan pasarnya masih sedikit, tapi permintaannya tinggi. Nah, harganya juga cukup baik saat ini. Teh hijau ini kami bikin, ini sudah mulai diproduksi lama di tahun 2024 tepatnya ya, kita bangun pabriknya. Dan sekarang sudah mulai beroperasi sekitar 6 bulan atau 7 bulan. Selain itu, informasi yang lain adalah selain potensi pangsa pasar, kita juga harus membutuhkan informasi terkait dengan peluang bisnis di luar. Selain pasar domestik dan luar negeri, kita membutuhkan informasi terkait dengan proses bisnis itu seperti apa yang dibutuhkan. Jadi kita di sini untuk saling mendukung keberlangsungan perusahaan ketika harga teh hijau ini mungkin stagnan, kita juga membuat black tea atau teh hitam di sebelah kiri ini, ataupun kopi, di mana kami mempunyai produk specialty coffee khususnya untuk kopi Arabica yang dikenal dengan Java Coffee Ijen, seperti itu. Karena letaknya di Gunung Ijen di Bondowoso, Jawa Timur. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk proses bisnis manajemen tadi, selain perusahaan tadi yang membutuhkan keempat hal tersebut, yang tidak lupa penting adalah biaya. Biaya itu apa saja komponennya? Itu ada biaya pendapatan, biaya produksi, biaya SDM dan umum, dan biaya riset dan pengembangan. Keempat biaya tadi ini dibutuhkan dalam suatu proses bisnis. Kenapa? Karena akan saling berkaitan antara pendapatan, target labanya berapa, target keuntungannya berapa, sehingga dengan kita mengetahui target laba dan keuntungan tadi, kita akan bisa memproyeksikan berapa sih produksi yang akan kita capai untuk mencapai target laba yang diinginkan. Nah, selain kedua faktor tadi ada biaya SDM dan umum. Ini jangan lupa, fixed cost ini sangat penting sekali. Biaya SDM dan umum ini adalah biaya terkait dengan kebutuhan belanja untuk tenaga
kerja, gaji khususnya seperti itu. Dan untuk umumnya itu untuk dana operasional. Di sini bisa terkait juga dengan biaya terkait dengan penunjang atau perluasan investasi terkait dengan upaya peningkatan produksi. Selain itu ada juga terkait dengan biaya riset dan pengembangan. Jangan lupa bahwa teman kita seperti Pak Wanto dan Pak Yudi tadi itu juga membutuhkan riset. Apa ya sih teh hijau seperti kita produksi ini unsorted bisa akan terus untung? Ke depan kita akan tahu, sehingga dibutuhkan riset. Misalnya kita rubah teh hijau tadi ke dalam unsorted ke produk BT atau FAN yang sekarang ini kebetulan diminati pasar di luar negeri, khususnya di negara Jerman. Nah, biaya riset dan pengembangan tadi ini sangat-sangat dibutuhkan ketika perusahaan itu ingin berinovasi maupun berubah menjadi lebih baik. Nah, setelah semua itu terpenuhi, perusahaan kriterianya, faktor-faktornya dipenuhi, biayanya sudah dihitung, muncul kita terkait dengan konsep penganggaran. Kita bikin semacam RKAP atau rencana kerja dan perusahaan. RKAP itu isinya apa saja? Nah, teman-teman bisa tahu semua di sini. Ada anggaran untuk rencana strategis. Ini kenapa? Anggaran ini dibutuhkan untuk operasional pekerjaan produksi jangka panjang. Kita perlu untuk evaluasi. Jadi kedepannya anggaran-anggaran strategis ini akan membutuhkan plotting khusus supaya kita bisa menjalankan suatu program. Selain itu, pembuatan RKAP ini juga akan mempengaruhi karena berkaitan langsung dengan alat koordinasi antar bagian. Jadi misalkan kami di bagian teknis, kami akan selalu berhubungan dengan bagian anggaran maupun usernya dan hal ini kebun. Nah, di sini dengan adanya anggaran kita akan bisa membuat suatu evaluasi kinerja, sehingga saat dilakukan evaluasi tadi muncul suatu output yang menjadikan anggaran ini menjadi alat pertanggungjawaban atau transparansi dari sebuah proses bisnis. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui proses bisnis perusahaan, bisnis manajemen seperti apa, karena tanpa adanya planning atau perencanaan yang baik, kita tidak akan bisa bekerja dengan baik karena kita punya arah. Jadi selain planning yang baik, kita juga harus membutuhkan decision, keberanian mengambil keputusan. Itu seperti apa? Karena keputusannya akan mempengaruhi kebijakan suatu perusahaan. Ketika kita mengambil keputusan tepat, maka keuntungan akan kita capai. Tapi ketika kita mengambil keuntungan itu salah, otomatis rugi akan merugikan kita maupun perusahaan itu sendiri. Nah, pentingnya decision tadi ditunjang dengan sistem atau organizing yang bagus. Kemampuan kita mengorganisasi suatu perusahaan itu akan memberikan peranan maupun challenge bagi kita sebagai seorang leader. Organizing itu penting sekali. Kenapa? Karena kita harus bisa menjadi orang yang mengarahkan teman-teman kita, tim kita itu untuk menggapai target ataupun tujuan yang kita inginkan seperti itu. Nah, kedua faktor terakhir adalah landing dan controlling. Setelah semua organizing kita berjalan, kita landing, kita capai tujuan kita. Terakhir jangan lupa adalah faktor kontrol. Faktor controlling ini juga sangat mempengaruhi kapan kita harus melakukan evaluasi, kapan kita harus mengambil suatu tindakan. Dengan adanya proses kontrol yang baik, ini akan membuat kita menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Kenapa? Karena kita tidak hanya merencanakan saja, tidak hanya merencanakan saja, tapi kita juga ikut terlibat langsung di dalam suatu proses bisnis dengan melakukan kontrol ke dalam pekerjaan. Entah itu kontrol terkait dengan barang, kontrol terkait dengan SDM, pekerjaan teman-teman kita di lapangan, maupun kontrol terhadap biaya. Ketika 5 faktor ini bisa dijaga dengan baik sebagai seorang pemimpin, insya Allah nanti ke depan perusahaan kita akan menjadi suatu perusahaan yang tangguh dan menghasilkan suatu laba atau keuntungan seperti itu. Nah, demikian teman-teman, semoga sharing kami terkait dengan bisnis perusahaan ini maupun bisnis manajemen ini bisa memberikan sedikit gambaran betapa pentingnya kita harus mengetahui terkait dengan proses bisnis perusahaan itu sendiri. Demikian dari kami, terima kasih. Salam dari PT PN 1 Regional 5 bagian tanaman dan teknik pengolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.